langsung kasir ya? Ya, jadi ini lanjutan part kedua dari perjalanan Rosin dari Solo ke Palembang ya. Ini kita udah sampai di rumah makan Rosin Subang, mau nuker upgrade servis makan dengan chicken katsu. Nama chicken katsu. Nah, ini menu-menunya. Ini bisa ada nasi opor, nasi goreng, nasi ayam KFC, nasi ayam penyet, macam-macam, ayam teriyaki ada, burger juga ada. Ini tambah 7.000 rupiah. Ini struknya tadi harga chicken katsunya 25.000 dengan potongan 14.000, jadi bayar 7.000. Jadi tiap voucher makan eksekutif plus itu dihargai 14.000. Nah, ini dia penampakan nasinya. Waduh, banyak sekali ya. Banyakan ayamnya daripada nasinya. Banyakan nasinya pada ayam. Ini kalau tahu mending burger aja. Kirain nasinya kayak nasi ayam KFC gitu sedikit. Nah, ini kita sambil ngecas. Kita ngopi aja dulu. Nah, ini ada tempat kerupuknya untuk makan servis makan kelas apa ya? Ada yang tahu? Saya pengen nyari kerupuk juga, pakai kerupuk apa? Gak pakai kerupuk ya? Itu makan yang lain eksekutif plus. Ya, kayak ada pakai mie gitu ya. Ada tambahan mie, lebih enak kayaknya daripada yang di Pemalang tadi ya, lebih banyak ada tambahan mie. Kita musola toiletnya. Jadi dianterin nanti kalau chicken katsu kita upgrade menu ya. Nah, itu tempat refill teh dan kopi bisa ambil sepuasnya, gulanya juga terus. Nah, ini ada minimarket juga, oleh-oleh, snack, aneka minuman dan souvenir. Kalau tahu tadi burger aja ya. Ini kalau di minimarketnya lebih murah loh biasanya. Harganya nggak jauh beda dari di luar, di Alfamart di luar. Ini sambil kita nunggu bisnya datang lagi, berangkat lagi. Ini udah sampai pengan kedua ya. Kita keliling dulu, lihat bisnya. Ini udah setengah 12 malam. Di luar ada bis Avante Tentrem. Nah, ini posisi parkir tempat double decker, ada tersisa satu unit double decker. Dan itu tempat eksekutif plus, jadi terpisah ya. Kalau di sini tempat double decker dan super top. Kalau di agak tengah sedikit itu eksekutif plus. Nah, ini jurusan Klaten Solo Muara Enim. Malang Solo Muara Enim. Itu udah line patternnya ya. Nah, ini bis kita Malang Solo Palembang. Bis dari Malang satu barisan ya. Nah, ini ada bis yang udah lama gak kelihatan lagi, livery warna kuning. Masih ada ternyata, sisa satu dulu. Rosalenda ini livery warna kuning ya. Biasanya cuma untuk eksekutif kelas kalau dulunya. Sekarang udah eksekutif plus semua. Ini penampakan body bis SKR3 dari belakang, pembandingannya dengan SR2 di sebelahnya itu. Ini kurang ada grill-grillnya aja ya di belakangnya, grill mesin itu. Seandainya ada mungkin agak lebih cakep lah. Masih posisi mati itu, kalau lampunya hidup ada kayak permainan lampu yang cantik tuh di antara kaca belakangnya tuh. Tapi lampu interiornya udah dihidupin itu. Tuh. Untuk body bis SR3 ini, kalau bagian belakangnya kayak agak kurang ya menurut orang ya, dibanding SR2. Untuk permainan lampu cantik dalamnya, interiornya ya, kita lihat lagi lebih jelas. Cakep ya. Kalau bis enak bis, slogan dari bis Rosalia Indah. Ini air suspension ya, ini RM280 ini. Dari lampu merah, hijau. Nah, jadi kalau lampu aksesoris lampu di SR3 ini di dalam ya lampunya. Kalau SR2 kan ada di luar, lampu biru panjang tuh dari depan ke belakang. Nah, ini kita dengerin suara mesin RM3 RM280 ya. Katanya halus kayak Tamiya tuh. Nah, ini kalau penampakan bagian belakangnya ini nggak pakai sekat dia ya, langsung WC. Coba diadain sekat biar nggak bau gitu.
Ini kita udah masuk lagi, udah mau persiapan berangkat. Ini penampakan kursinya ya kalau malam. Nah itu tempat ngecasnya. Jadi kalau di bis ini kebetulan dari krunya mematikan ya, nggak menghidupkan tempat ngecas di bawah itu karena pernah kejadian ada yang ketiduran ngecas HP di situ, HP-nya hilang. Jadi demi keamanan ya ngecasnya di atas aja, tapi sambil diperhatikan nih di atas bagasi itu ya. Ini kita persiapan lagi ganti driver ya, itu udah dicek sama cek kontrolnya, jadi nggak bisa sembarangan yang naik bis Rosalinda ini ya. Paling belakang Pak? Belakang tak pindah nomor 5. Nah ini kita jam 12 kurang sudah melanjutkan perjalanan melewati barisan bis SR2. Nah ini permisi sepuh, adiknya mau lewat ini SR3. Nah ini penampakan dari parkiran bis super top. Ini rata-rata kalau super top dia bodinya SHD. Ada yang masih warna abu-abu, livery lama, jadi livery Rosalinda ini beda-beda ya. Nah, ini penampakannya di bagian depan parkiran busnya. Ini kita crash dengan bis Rosalinda yang lain nih, body HDD ini Executive Plus. Nah itu di seberangnya ada rumah makan untuk travel ya. Travel Grand Max dan yang 300 itu. Nah ini nggak jauh dari rumah makannya, udah kelihatan pintu masuk gerbang tol Subang ya. Kita kembali masuk ke gerbang tol Subang jam 12 kurang 2 menit. KM berapa, 109 ya. Kelihatan kilometer ya 109. Nah ini kita baru keluar, disusul oleh bis Mahendra Transport yang barengan keluar dengan kita tadi ke gerbang tol Subang. Tadi dia barengan juga masuk tol. Nah ini udah dipacu hampir 120, masih nggak kekejar. Sangar tuh Mahendranya. Jadi satu bis yang nggak kejar ya bis Mahendra itu, karena dia nggak tahu juga sih kalau Rosalinda ini nanti dia keluar di gerbang tol Cikampek untuk isi minyak. Buat dia nggak kejar. Ini macet juga, ini udah ada Gramas tuh yang main bahu jalan, lampunya cakep tuh. Ini ada perbaikan jalan ya, jadi dipersempit jalurnya. Masih padat merayap. Nah itu tuh bis Mahendranya. Oh rupanya kita bisa nyusul ya. Jadi sebenarnya satu bis yang nggak bisa kesusul itu adalah bis Rosalinda Super Top. Pas kita baru awal-awal masuk gerbang tol Kartosuro Colomadu tuh, dia udah mendahului kita, udah ngilang langsung, nggak bisa lagi kejar. Ini setelah itu semua bis bisa dilahap habis oleh bis ini. Masuk tadi Mahendra tadi yang udah untuk nyusul kita duluan, bisa kita susul balik kembali ya. Jadi kita lagi ngekor bisa Gramas tuh yang banter, melewati kepadatan
masuk gerbang tol Cikampek ya. Apakah bisa terkejar? Wah, ternyata kita nggak kejar ya, kita udah harus keluar di gerbang tol Cikampek. Ada bisa Rianto juga ya, kalau kita lanjut terus tadi mungkin lebih seru. Sayangnya tiap bus Rosalia Indah yang ke arah Sumatera mungkin ya. Nggak tahu juga, ini infonya isi solar di sini, tapi kurang efektif gitu, jauh dari jalan tol. Kebetulan juga nih lagi macet nih jalannya nih, bakal nambah lama. Jadi keluar masuk ke arah SPBU nya aja udah, kalau nggak macet ya, kalau lancar ya udah setengah jam habis di jalan. Kalau macet gini bisa 1 jam lebih. Dari arah baliknya aja udah macet panjang nih. Gimana nih macetnya ya? Mobil besar-besar semua lagi nih. Ini dia SPBU, langganannya bus Rosalia Indah. Lumayan cukup luas juga ya. Tapi ya itu tadi kekurangannya, jauh dari jalan tol. Ini bisa ngabisin waktu. Jadi nggak perlu ngantri. Nah udah kayak udah langganan gitu ya. Ini mungkin jalan Pantura ramai. Nah itu ada bis Rosalia Indah yang Avante Tentrem tadi. Ini kayaknya yang kemarin ini ya, dari Malang. Di H9 Hino RK8 kalau nggak salah ya. Rata-rata Rosalia Indah ini kebanyakan Hino. Kali body MHD, HDD itu Mercy. Nah ini yang MHD nih, kalau nggak salah Jember Solo Palembang tuh. Nah yang kemarin ini udah selesai, si Solo diputar balik tuh. Nah ini juga ini yang Jember Solo Palembang ya, yang tadi kayaknya Lampung apa Muara Enim, Klaten Yogyakarta Muara Enim kalau nggak salah ya. Barengan dia masuk kapal ya. Nah ini perbandingan kita dengan interior. Nah Mercy 1626 ya kalau MHD ya. Tuh dia kursi sampai ke belakang karena body MHD gini biasanya toilet tengah dia ya. Nggak kelihatan apa trayeknya gelap. Nah ini jam 1 malam kita baru selesai isi solar. Nah kita kembali ke kemacetan. Mau jam berapa lagi nih masuk Jakarta ya? Ini bisnya mulai blong kanan. Terus Indah juga tuh. Ini bisnya berani ya untuk blong kanan ya. Daripada nunggu lama tuh di kemacetan. Jam berapa lagi sampai pelabuhan? Itu ya wajar aja kalau bisa ngeblong ngejar waktu ya, karena ini ya udah tahu kondisi di lapangan ya. Nah, ini percabangan penyempitan jalur ya, ragu-ragu.
Jadi yang saya bingung di sini ya, apa yang isi solar ini yang tim Sumatera aja atau gimana ya? Ya, saya lihat tadi banyak kan tim Sumatera ya. Jember, Solo, Palembang, Muara Enim. Nah itu yang Avante tadi ya. Ada penyempitan jalur. Puncak pusat titik kemacetannya di dekat flyover. Nah tinggal tidur aja enak ini kayaknya. Nah, tengah malam juga ngantuk. Bangun-bangun kita udah di jalan tol ya, udah masuk Jakarta, tol dalam kota, jam 3 kurang. Di daerah Semanggi ini. Nah, ini bis kita berhenti karena ada bis trouble di belakang kita tadi ya. Dari kita lalu. Nah ini berhenti juga yang depannya tuh. Yang Avante tadi kalau nggak salah yang trouble. Tahu trouble kenapa? Jadi semuanya dua bis Rosin ini berhenti untuk mencari tahu ya kenapa. Saya sudah bulat, jadi ke WC dulu mungkin bisa nggak jalan. Airnya lumayan lah, seperempat. Sudah berkurang. Keluar dari toiletnya langsung yang nggak ada sekat ya. Bersih banget, malah ternyata masih baru. Nah, ini penampakan dalam interiornya ya, merah-merah dia. Kalau Adi Putro kan biru ya lampu interiornya, tapi bagus, nggak ada sekat jadi nggak ada pemisah lah antara kru dan penumpang lain ya. Orang smoking roomnya aja nggak ada. Habis kita lanjut jalan lagi. Mungkin nanti dia bisa minta bantuan di dekat cabang Rosalia yang dari Jakarta ya, udah gak deket, udah banyak loh. Untuk mobil pengganti atau gimana nanti. Ini kita bareng bis Haryanto sampai Ramayana yang tadi ya. Udah kita plong. Ini kayaknya tim Jakarta deh. Jarang body Patriot. Body itu ke Palembang itu Garuda Emas double decker ya. Udah masuk jam segini, jam 2 malam, jam 3 malam. Harapan Jaya, Kuda Jingkrak. Nah kita melewati gerbang tol Cikupa jam 3.20 malam. Nah kita jam 4.15 sudah sampai di pelabuhan Terminal Eksekutif Merak. Ini udah ada Rosalia Indah 1, Dede Ramayana. Nah ini baru ini tim Palembang nih, Palembang Jambi ini Patriot. Sang pemanah dari Muntilan. Memang jam-jam segini bis-bis arah Sumatera yang dari Jawa ya. Ini mulai udah padat, udah rame tuh. Ini kita lewat jalur pintas ya. Ada Rosalia ini kayaknya yang Jember tadi nih, pintu tengah. Nah jadi saya udah ketiduran tadi loh, kelamaan nunggu, jadi pagi-pagi bangun jam 6:30 masih belum naik kapal juga nih. Banyak ada bis Rosalia Indah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin ada lebih dari 10 ya. Tuh, Rosalia Indah mendominasi Terminal Eksekutif Merak. Jadi kita ke mallnya dulu ya, masih sepi, sedikit sekali aktivitas di lantai 2 ini ya. Nah ini tuh nampak pelabuhannya, laut, belum ada kapal. Ini ruang tunggu. Sekarang udah hampir jam 7 pagi, masih belum terlihat ada mau masuk kapal. Udah 2 jam. Kita lihat tuh banyak siapa aja. Kita lihat dulu yuk keliling. Ada Rosin Sade 523.
471 atau jurusan mana? Jaya K511 Harapan Jaya K605 dan Rosid Prestasi 526. Lalu tujuan mana ya? Ada Puspa Jaya Lampung, Palembang. Lampung. Nah, ini yang jurusan Klaten Jogja Purworejo. Dari Jogja via selatan ya ke Palembang. Nah, ini kita melewati antara bodi bis Muradadi Prima dari Ramayana dan Laksana SR2 dari Rosalia Indah. Ini ada Rosalia Indah lagi, tiga depan, tiga belakang. Nah, ini Wonosari Jogja Palembang Jambi. Satu bis ya Ramayana dari Jawa ke Sumatera. Biasanya 2 bis, ada yang ke Palembang dan Jambi. Gabung yang Palembang. Nah, belum datang kali yang ini narik reguler. Ini saya hitung-hitung udah 14 bis ya. Coba ada yang bisa nebak berapa hitungannya? Kalau hitungannya 14 bis nih. Rosalia Indahnya. Nah, ini rata-rata ya bodi MHD Adiputro. Nah, ini bis kita paling depan sekali. Jadi Rosalia Indah ini wajib kapal eksekutif ya. Semuanya, walaupun ada kekurangan kapal atau macet atau gimana kayak gini, lama nunggunya tetap eksekutif. Nah, ini dia keramaian bis Rosalia Indah terdepan, yang paling terdepan 3 bis Rosalia Indah ya. Udah meninggi matahari dari masih belum terbit sampai udah di atas bukit nih. Jadi nggak tahu kenapa ya, udah tahu macet ini gini kenapa nggak ke reguler gitu. Bis-bis lain udah ke reguler semua itu, kayak Putra Remaja dan Sinar Jaya tuh biasanya eksekutif. Nggak juga sih, kalau Putra Remaja dia yang eksekutif plus, saya eksekutif plus via reguler. Kalau super eksekutif baru yang ke terminal eksekutif ya. Ini kebijakan dari Rosalia Indah ini ya harusnya fleksibel lah, lihat kondisi di lapangan gitu. Ini nunggu di kapal aja kelamaan ini. Infonya ini dari kru katanya kapalnya cuma 2 yang jalan hari ini. Nggak tahu kenapa dari ASDP nya ya. Nah, ini mumpung kita masih nunggu lama, kita review dulu interiornya. Ini kursi saya 1B. Nah, ini tempat naik restnya, bisa naruh barang di dalamnya. Ini penampakan kursi 1C dan 1D lebih luas ya, lebih lebar. Jadi kalau rekomendasi untuk jarak lebih lega ya pilih 1C 1D ya kalau bodi SR3 ini. Nah, ini ada tempat sampahnya, lorongnya lebih sempit ya karena kursinya lebih lebar dengan panel wood kayak kayu-kayu gitu. Nah, ini aksen lampunya kayak robot-robot Iron Man gitu ya. Nah, ini lebih lebar ya. Masih ini kosong. Kita keliling lagi, udah penasaran kenapa ini belum ada kapal yang sandar. Tuh ada kapal eksekutif tapi nggak dipakai, nggak tahu kenapa tuh nggak jalan. Apa nunggu sandar apa gimana ya? Oh, berhenti. Ada kuning-kuningnya biasa eksekutif kalau ada warna kuningnya di depan. Nah, itu eksekutif satu lagi. Ada apa gerangan? Apakah ada yang tahu kali? Ini kita masih nunggu kapalnya, belum ada yang sandar. Tuh ada rame yang mau naik. Nggak bakal bisa masuk semua ini.
masuk itu berapa aja, jadi yang di belakangnya masih bisa lebih lama lagi nunggu. Posisi matahari udah semakin meninggi, penumpang udah mulai ngumpul di luar, ada nggak betah di dalam bisnya ya. Tapi saya mumpung orang-orang di luar, kita review lagi interiornya. Nah, ini pandangan view kita dari kemarin ya. Ini tempat naruh minumnya untuk bagian depan, seat depan ada ya. Ini penampakan legrestnya yang bisa muat barang, tempat sandal, sepatu, jadi lebih aman lah barang kita. Ini bisa ditarik ya kalau kejauhan legrestnya. Nah, ini ada footrestnya juga, jadi nggak hanya legrest. Nah, ini ada bantal, selimutnya udah dirapiin ya, udah dibersihin sama krunya. Penampakan kursi 1J1D nya nih, bagasinya tertutup, ada pewangi tuh, wangi tuh waktu baru masuk kemarin. Kita geser ke belakang mumpung penumpang udah banyak yang keluar ya, lagi agak sepi lah, lumayan. Ada 7 baris plus 2 baris di belakang 8C8D, biasa untuk kru itu, bukan untuk penumpang biasanya. Kameranya lagi, kita lihat lagi, masih mulus, baru ya. Nah, ini kursi belakang, kursi pintu belakangnya masih tutup, diaksesnya dari depan aja. Nah, ini penampakan kursi di belakangnya. Ini jarak seat di bangku 7C dan 7D agak rapet ya, sempit loh, bisa lurus untuk tinggi saya 175 cm. Nah, ini untuk naruh minum, ada tempat makanan juga, untuk naruh juga barang ada karetnya. Nah, itu sampah ada juga. Jadi total 30 seat. Nah, ini 29 30 seat. Belakang itu ada kantong macan, tempat drivernya tidur ya. Ini lebih tinggi bis kita dari bis sebelah. Kita lihat dulu dalamnya, itu ada peruk kaca. Nah, ini bagian dalam bagasi kabin ya, sempit, jadi nggak bisa naruh keluar kayak di pesawat ya. Ini kursinya kulit ya, kita lihat lagi ke depan, agak sempit kita jalannya. Ini kursinya pakai Aldila ya, yang terbaru, bisa direbahin juga nih kayak bapak tadi. Dia sikon dari inilah, dari penumpang lain di depan. Nah, ini kita pindah ke belakang lagi, mau ngecas penampakan dari depan ke belakangnya ya. Oh, ada kapal yang masuknya tuh, baru datang satu kapal, maka kita akan masuk. Nah, kita pakai di belakangnya ya, kalau full selonjorin, kasihan kaki penumpang belakangnya ya. Lumayan lega. Nah, ini kalau lebih lega lagi di kursi 7A 7B tuh, lebih luas dia dibanding sebelahnya. Jadi kalau diturunin orang depan ya sempit kita. Kalau saya sih, ini tempat ngecas ya, kalau saya sih kurang suka dengan model seat kayak gini. WC ya, ini ada pewanginya, WC-nya di nggak bau. Ini lover AC-nya, modelnya kayak gini ya, mirip. Dulu beda, nggak ya, AC mobil sekarang udah mirip tipe terus. Nah, ini lampu masih hidup ya walaupun siang. Lampu interior, ada sound systemnya, kacanya lebar, ada tempat keluar suara musiknya, tapi sayang nggak ada musik. Kalau bagi saya kurang bener, bis nggak ada musik dari bawaan bisnya sendiri. Ya, semoga kedepannya ada ya, tolong untuk manajemen rosinnya, orang berasa naik bisnya loh. Ini ada bapak pedagang, sebenarnya nggak boleh masuk,
dagang di bis Rosalia Indah. Ya, dengan kondisi yang rame kayak gini, ya rame, antri lama, ya mau nggak mau sebagai pengganjal penumpang lah. Tapi masih ada juga satu dua pedagang nggak boleh masuk. Ya, ini udah mulai diduluin mobil kecil. Nah, ini driver senior dari Rosalia Indah ya, ada yang kenal. Dikelilingi oleh para pemuda. Nah, ini kita mulai jalan kembali. Apakah kita akan masuk? Nah, ini kita bis pertama nih bakal maju. Oke. Kita duluan ya. Ya, udah mulai banyak masuk mobil-mobil kecil dan truk-truk sebagai untuk menyimbangkan kapal ya. Jadi nggak sembarangan mobil bisa masuk. Mahal Innova, Fortuner. Itu kapal kecil, berarti kapal Jatra 3. Nggak kelihatan dari awal kita masuk. Lihat aja nanti ya. Jadi kita mulai bergerak jam 8 pagi. Ya, itu kapal Jatra 3. Nggak ada ramdornya. Belum bongkar kok, udah. Udah penuh tuh. Ya. Ini cuma pindah antrian aja nih. Itu udah penuh kapal. Nggak kuat lah kita. Ternyata kapalnya udah penuh. Udah, kita turun lagi. Udah berangkat tuh kapalnya nih. Nunggu lagi di sini. Ternyata udah diisi. Kapalnya kecil. Nggak muat banyak jadinya. Jalan Jatra 3. Aduh, berapa jam lagi nunggu ya. Mana ini? Ya sabarlah, kalau saya sih mah pas saja bisa lama-lama di jalan. Ini Jember Solo Palembang. Itu terjauh untuk saat ini mungkin. Kalau ini Batu Raja. Ini nggak tahu Madiun Solo Jakarta gimana. Maksudnya rute mana ini kita masuk lagi ya. Belum masuk tuh. Mallnya nih. Jam berapa kita WC lagi, jalan-jalan lagi lah. Toilet lagi dah. Kita lihat di antrian tempat kita tadi udah ada bis lain masuk tuh. Bis wisata kayaknya. Ini gimana nih Rosalia Indah yang belum masuk antrian dekat kapal? Jam berapa lagi naik kapal ya? Masih banyak nih. Pasti masuk cuma segini bisnya. Nah, ini batas ini aja nih. Belakang nggak ada lagi. Belakangnya kosong. Wah, Yang bisa masuk. Apa selanjutnya? Ini dekil nih rosinnya. Siapa yang ada tuh? Bis yang lain bersih. Nah, ini cuman ini kayaknya bisa muat nih. 1, 2, 3 bis 4 5 6 7 bisa masuk. Jauh ini memang ya, memang saya sudah riset sebelumnya ya di perjalanan ini. Saya udah lihat YouTube channel
Ada YouTube channel yang infoin di pelabuhan bis-bis itu ya. Rata-rata Rosalinda masuk keluar kapal di Bakauheni itu jam 12 siang. Ini penyebabnya ya. Kekurangan kapal infonya. Wah gawat ini. Dia untuk saya yang seneng di perjalanan ya betah-betah aja gitu, lama-lama gini bisa lihat bis nih gantengnya, cucu-cucu. S3 tuh lampu ininya nggak mati ya, keren tuh, sangar. Nah ini yang Malang Solo, Malang Klaten Jogja Morenim, nah kan ini ke Morenim nih. Nggak tahu yang Malang Avanti kayaknya udah duluan ya, udah masuk kapal lagi kali, nggak ngeliat tuh di parkiran ya. Ini salah satu rute impian saya juga nih untuk naik Rosalinda. Dia ke Morenim via lintas tengah ya, Batu Raja, Simpang Mio, Cibarang, Purwokerto. Aduh kapan ini bisa ngerasain yang itu ya, jauh sekali dari Morenim. Enaknya dia ke Jogjanya via Purwokerto ya, jadi dari Morenim siang jadi nyampe Lampungnya sore, paginya udah masuk jalur Banyumas tuh, lewat selatan pagi-pagi tuh enak. Siangnya kemarinnya lewat lintas tengah Simpang Mio, mantep. Kapan harus coba tuh next time. Bebas tapi harus single glass ya, semoga didapat single glass ya untuk rute itu. Ini ada Malah menjauh. kapal eksekutif tapi kok berlari dia ya, nggak merapat. Masih perbaikan semua kayaknya tuh, dicoba. Nah ini driver kita lagi ngobrol dengan Putih, Ramayana ya. biru ya, Harapan Jaya tuh. Konektor Ramayana udah senior tuh, sepuh. Apa ya? Yang ungu biasanya driver, yang biru biasanya ketiknya tuh. Nah ini regular udah berapa kapal lewat nih, kapal Raputra Jaya. Balik ya, harusnya merahnya di atas ya. Nah ini konvoy dia berdua, wah banyak kapal reguler. Ada-ada aja lah. Itu prediksi. Nggak disimpian ya, body MHD juga yang terbaru. Banding dengan mata S3. Single glass. Ganteng ya. Laksana Adi Putro, belakangnya Moro Dadi Prima, 3 karoseri besar di Indonesia, sama kurang tentrem dan New Armada. Nah ini Aldila seat ya, seat kita ya. Sebenarnya kalau saya kurang suka dengan necklace Rosalia Indah yang terbaru kayak gini ya, kurang nyaman gitu. Kalau necklace yang biasa kan bisa masuk kolong kursi bagian depan ya untuk panjangin kaki. Nah karena ini nggak bisa, jadi ya untuk kaki orang yang panjang susah, jadi lebih sempit. Mohon maaf untuk necklace terbaru ya. Nah ini detail dari lampu S3 ya, cakep benar ya. Benar-benar udah beda dengan SR2. Nah ini single glass kan. Nah ini coba di 1A nih, kepit kan, wah parah itu. Dan juga kita ngerasa nggak sopan dengan orang depan kita gitu, karena kan bagiannya agak ke bawah dikit, kaki kita di atasnya kayak nggak sopan aja gitu, lagi waktu duduk di sebelah tuh 1B tuh. Nah ini driver muda nih kayaknya nih, di rute Morenim ya. Ini kita coba training seatnya tuh, ada bukan tuasnya di sampingnya. Nah ini tuas terbaru ya. Ini ada kapal baru datang, akhirnya kita naik kapal juga, dan KMP Batu Mandi. Ke 4:30, wah mantap.
mandi panjang ya. Nah, KMP batu mandi aja tulisannya. Ini kapalnya lebih agak besar ya dari yang tadi, bisa agak muat lebih banyak. Iya, kalau bis dijatah cuman 7 bis biasanya. Kita eksis dulu di depan SR3 single glass. Kita lihat dulu bisa apa aja yang keluar. Nih ada bis Kanisa Wisata, wih. Gajah apa? Gajah kuda. Nah ini ada, oh iya ini agak sedikit lama bongkar karena ada mobil yang mogok, harus ditarik oleh derek ya. Wah, nah, ini udah lama, nambah lama ya, udah biasa jadi. Ada aja trip kita kali ini ya. Ada ajanya karena di pelabuhan aja. Selain itu ya lancar. Udah mulai dimasukkan. Truk duluan, terkecil duluan tadi. Nah ini Rosalienda yang 1626 Jember kayaknya ya. Jember duluan masuk dari Jember. Mercy 1626 rata-rata yang di Putro MHD Mercy didulukan selanjutnya oleh Morenim. Mercy 1626 juga, ini livery terbaru yang kamuflase ya, yang tadi belum, bukan kamuflase, masih livery lama tuh, ada abu-abunya. Ini abu-abu juga, tapi yang terbaru dia warna putih sekarang. Livery Rosalienda. Kita mulai bergerak maju. Akhirnya ini jam berapa ini kita maju ya? 9:30 kayaknya. Jadi udah berapa jam nunggu, dari jam 4, 4:30 lah. 9:30 ke 10:30. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 jam cuy. Keren. Agak ngebul 1626 nya. 6 jam menunggu, akhirnya kita masuk ke kapal. Airnya biru hijau Tosca ya. Cakep lihatnya. Enaknya kalau naik bis dari Jawa ke Sumatera pasti naik kapalnya kayak paling cepet subuh. Bisa ngeliat laut lah, lebih enak pandangannya ngeliat pakai single glass juga. Nah, ini parkiran KMP Batu Mandi ya, lebih luas. Lampu interior dihidupkan, soalnya semuanya harus turun dari kapal ya, nggak boleh ada penumpang di dalam kapal. Sudah 3 bis Rosalia Indah. Bis dia letaknya di tengah-tengah ya, karena muatannya nggak terlalu berat. Monggo Bapak Ibu, tangganya di depan sebelah kanan. Nomor bisa diingat-ingat sebelum Bapak sadar sudah kembali ke bis. Naik ke atas ya. Nah ini ruangan eksekutifnya yang biasa pakai kursi AC, jadi semuanya gratis. Kita langsung ke tempat tidur, saatnya tidur karena kurang nyaman, ini bisa lega lulusin kaki. Nah, akhirnya sampai juga, lanjut di part 3.